Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan bersama saya Rizal Wijaya. Pagi hari ini spesial banget, istimewa banget karena kita bersiaran langsung dari daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Pagi-pagi saya sudah berada di Yogyakarta. Hawanya beda ya, lebih sejuk. Baik, tingkat polusinya belum begitu tinggi ya kan. Baik, dan yang jelas pagi hari ini saya bersiaran langsung dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD Yogyakarta. Dan kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, wisata dibuka, vaksin jangan lupa. Baik, dan industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Menurut Kemenparekraf, sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia ini hanya sekitar 4.052 juta orang atau hanya sekitar 25% saja. Waduh, ini sangat memprihatinkan ya tentunya ya, 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019. Yang mana 2019 itu adalah saat-saat terakhir sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Baik, dan selain itu adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia, ini menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar kurang lebih 20,7 miliar rupiah. Kalau sekarang mungkin udah lebih ya. Baik, dan berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia agar berangsur-angsur pulih, normal kembali. Kini tempat wisata sudah banyak yang dibuka kembali dan bisa dikunjungi oleh para wisatawan untuk berlibur. Namun yang perlu diingat adalah berwisata aman di tengah pandemi, apa saja syarat aman dalam berwisata dan apa saja yang penting untuk diingat untuk berwisata di kala pandemi belum usai. Nah, saya tidak sendirian di sini karena saya akan berbincang secara lebih mendalam ya untuk sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Selain itu juga kita live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan juga melalui website kbr.id. Dan bagi yang ada di Yogyakarta, Anda bisa mendengarkan melalui KR Radio Yogyakarta. Ini radio udah legend banget dari zaman saya masih belum lahir kali sudah ada, masih unyu-unyu. Baik, dan sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu ketiga narsum kami yang sangat luar biasa. Pagi-pagi sudah mau aja diganggu waktunya ya. Memohon maaf loh sebelumnya. Kepada yang pertama adalah Bapak Arif Nur Hartanto SIP selaku Sekretaris PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi. Mas Rizal, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Pak Arif. Gimana pun juga meskipun saya dari Jakarta, saya tapi tetap kalau untuk berbahasa Jawa, berbahasa Yogya saya fasih kok. Fasih. Fasih. Itu akibat sudah makan gudeg, Pak. Oh, enje laras. Semalam saya sudah makan gudeg, luar biasa ya. Ayamnya gede banget, saya pikir ayam kalkun, ternyata ayam kampung. Karena bentuknya gede banget. Bener, luar biasa. Kalau di Jakarta itu satu porsi bisa berapa ya? Di Jogja masih murah, Mas Rizal. Hemat. Masih murah. Baik. Dan berikutnya ada Dr. Gigi Pembayun Setyaning Astuti MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Selamat pagi Sugeng Enjing Dr. Pembayun. Selamat pagi Sugeng Enjing Mas Rizal. Salam sehat. Salam sehat Selamat selalu. pagi juga para pendengar Radio KBR ya. Baik. Dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Dokter, suaranya halus, lembut hati saya. Baik, dan berikutnya yang ketiga adalah Bapak Arianto SMM, owner Pusat Oleh-oleh Bakmia Jogkem, owner Jamur Jawen Resto dan Sekarwangi Resto. Sugeng Enjing Mas Arya. Pagi Mas, Assalamualaikum semua pendengar Radio KR. Alhamdulillah, sehat ya Mas Arya ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin oleh-oleh, Jogja itu khasnya banyak banget ya. Dari bakpia, macam-macam pokoknya, ada gudeg. Nanti jangan-jangan saya begitu keluar dari ruangan ini nanti oleh-olehnya udah ada di depan pintu banyak nih. Bakpia aja ada ribuan merek Mas ya. Oh gitu ya. Oke, siap. Baik.
Dan ini kalau ngomongin soal wisata dibuka memang cocok banget kalau ngundang Mas Arya juga ya sebagai pelakunya secara langsung. Siap, nanti bisa kita Karena gimana pun diskusikan. juga yang sudah merasakan imbasnya selama ini. Ya, imbasnya Merasakan luar biasa. imbasnya ketika banyak pembatasan dilakukan, PPKM dan sebagainya. Nah, Yap. yang pertama mungkin saya ke Mas Arya terlebih dahulu ya. Setelah mengalami ya. pandemi sekitar 2 tahun ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi industri pariwisata di DIY menurut Iya, kacamata iya. Mas Arya? Oke, jadi memang kalau mengenai imbas ya, saya yakin semua memang tidak cuma di bidang pariwisata, tetapi kalau kami dulu di dunia pariwisata sekarang ini juga memang ada hal yang pilihan waktu itu ketika entah namanya dulu PPKM apa pokoknya macam-macam lah nama itu. Bagi kami juga sangat pusing sehingga pilihannya satu memang harus tutup permanen atau dijual ya atau dibuat mangkrak, itu pilihan seperti itu. Yang kedua ya kita bisa dengan cara buka tutup bagaimana menyesuaikan karena kebijakan waktu juga selalu berubah-ubah sehingga sok buka sok tutup. Kami rasakan seperti itu juga ya. Kalau yang tutup permanen juga ada usaha kami ya, di restoran termasuk oleh-oleh juga ada yang tutup permanen. Yang terakhir ya memang ada yang memang membuka dengan ya terus buka aja. Entah laku apa tidak lah, itu memang yang saya acungi jempol, ada juga yang teman-teman seperti itu. Nah, ketika bulan Januari waktu itu berlaku PPKM level 4 ya, artinya tidak boleh masuk kota, ya akhirnya pun juga yang namanya bis pariwisata Jogja karena sebagai daya tarik yang luar biasa Yogyakarta, sehingga bis-bis yo bisa sampai masuk minimal 100 bis ya masuk Jogja, bahkan sampai 500 dalam situasi yang masih dilarang ya. Akhirnya yang terjadi ya parkirnya di mana-mana berantakan ya, ada di ring road, termasuk tempat kami yang di Gedung Kuning seperti kayak terminal, karena nggak boleh masuk kota waktu itu. Nah inilah euforia pada saat itu ketika tidak dibuka aja sudah ada yang katakanlah curi-curi, ada yang sampai berangkatnya dini hari udah nyampe Jogja gitu. Nah kita semuanya pengen dimasukin, pengennya semuanya hidup ya. Jadi pelaku pariwisata juga waktu itu ya bagaimana biar menyesuaikan diri, adaptasi itu sih Mas waktu itu. Gitu, Jadi situasinya. selama 2 tahun kondisinya seperti itu ya, sudah diberikan gambaran kalau dari Bapak Arya ya sebagai salah satu pengusaha oleh-oleh di Yogyakarta. Baik, dan seperti apa sebenarnya tren pariwisata saat ini, terlebih kondisi COVID-19 ini angkanya masih naik turun ya, kadang di angka berapa tinggi, kadang rendah, tidak ada sama sekali. Nah, kami itu tetap berharap banget, maksudnya apa, ya namanya pariwisata atau wisata kan ada pergerakan ya, move ya, jadi saya memang tidak sangat setuju ketika memang waktu itu memang sempat dibuat wisata dengan cara digital. Ini apa sih wisata kok digital tuh loh, wisata ya pergerakan tuh loh. Ya menikmati dengan dibayangan, menikmati objek wisata dengan bayangan-bayangan atau mungkin merasakan bakpia dengan, ya kan nggak mungkin juga itu loh. Lah makanya virtual semuanya ya. Iya virtual bagi saya ya memang ini berbeda ya dengan mungkin pemerintahan memang beda dengan kami. Kalau kami ya wisata ya harus datang, berkunjung, terjadi sebuah pergerakan seperti itu. Oke, jadi begitu kebijakan sudah berubah lagi, pelonggaran sudah mulai terjadi di mana-mana gitu ya. Ini kondisinya tentu sangat berbeda, menjadi angin segar ya untuk para pengusaha. Nah ini dirasakan mulai sejak kapan nih kira-kira? Kami merasakan sudah mulai memberanikan diri ya, karena juga bagaimanapun kita kan sebagai tuan rumah ya, Jogja sebagai daya tarik yang luar biasa, bahkan kedua setelah Bali. Dan memang lebih gampang aksesnya daripada Bali ya. Bali masih waktu itu masih terpuruk banget. Kita udah sangat gampang sekali dimasuki berbagai daerah. Nah, ketika para wisatawan dari luar itu bisa masuk dengan mudah, kita pun kan juga tidak boleh menolak kan. Pokoknya dibatasi, suruh pulangi nggak mungkin juga. Makanya kami pun juga mempersiapkan dengan cara kami ya, yang tentunya juga dikatakan sembunyi ya monggo, tetapi istilahnya bagaimana biar semuanya ada solusi di situ. Itu Mas. Oke, butuh adaptasi, butuh penyesuaian tentunya ya. Tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu nih ke Dokter Pembayun. Dokter Pembayun, ini dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah tentu juga ditunggu-tunggu banget nih ya soal bagaimana sih sebenarnya kondisi COVID-19 di Yogyakarta sendiri untuk saat ini. Seperti apa? Baik, terima kasih Mas Arya. Alhamdulillah gitu ya. Mas Riza. Mas Riza, jadi pandemi COVID ini memang tidak
bisa kemudian diselesaikan oleh bidang kesehatan sendiri. Kami sungguh mengapresiasi seluruh warga DIY. Kenapa? Karena dari sejak awal seperti tadi yang Mas Arya sampaikan ya, dengan caranya untuk survive gitu. Ternyata kita juga semua survive. Kenapa? Karena capaian vaksinasi kita sampai hari ini nomor 3 terbanyak di Indonesia. Ini luar biasa Ya, kan? luar biasa. Nomor 3 terbanyak di seluruh Indonesia. Ya, dan ini bukan hanya perannya kesehatan, Bapak Ibu warga DIY, para pengusaha, lintas sektor, institusi pendidikan, kita berkolaborasi. Karena kuncinya cuma satu, kalau kita ngeroyok bareng, masalah itu pasti akan selesai juga dengan baik. Nah, vaksin kita sampai hari ini untuk cakupan dosis pertama itu kita sudah di atas 100%. 107,88%. Dosis pertama. Dosis pertama, dosis kedua itu di atas 100% juga, sudah 100,22%. Artinya vaksinasi lengkap yang ada di DIY sudah di atas 100%. Untuk Kan itu vaksin luar primer biasa. ya? Ya, Oke. vaksin lengkap kita Ya, bilang. vaksin lengkap Nah, COVID-19. betul Mas Riza. Nah kemudian kita tidak melupakan yang lansia gitu ya, itu tadi cakupan untuk yang usia di luar dari lansia. Lansia ini kita masih harus berupaya lebih keras lagi karena belum 90% kita mencapai vaksinasi untuk senior-senior citizen kita gitu ya. Nah kemudian yang menarik untuk anak-anak, nih perannya ibu-ibu ini luar biasa nih power of emak gitu kan. The power of emak-emak. Ya, 6 sampai 11 tahun itu sudah 100% dosis lengkapnya, vaksin lengkapnya, Mas Riza. Dan yang terakhir vaksin booster kita. Vaksin booster. Nah, vaksin booster kita itu baru di angka 37%. 37%. Ya, jadi belum ada 50%. Nah, ini yang kemudian hari ini dan seterusnya kita akan terus mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua di DIY ini untuk mencapai minimal 50%. Angka standar itu 85%. 85%. Berarti atau 50% pun 90%. itu Ya, bisa dikatakan masih sangat kurang ya? masih kurang sebenarnya. Tapi upaya ikhtiar yang dilakukan oleh semua yang aware atau yang sangat ingin sehat gitu, kami appreciate sungguh. Baik. Jadi untuk vaksin booster sendiri, booster pertama gitu ya, itu sekitar 37%, belum ada 50%. Dan tadi dikatakan bahwa harapannya 50% terlebih dahulu. Ini kira-kira targetnya sampai bulan apa nih 50%-nya? Kami berharap sebenarnya di tengah tahun Mas Riza, tapi kita agak mundur ini berarti kan, dan kita terbantu dengan ada kebijakan bahwa syarat perjalanan sekarang itu dengan booster. Nah kita berharap nanti paling tidak Ini bisa mendorong ya? Betul sekali, jadi sebelum akhir tahun kita sudah capailah itu. Minimal 50%. Harapan kami sih di atas 80% ya Mas. Baik, Saya. kalau bisa 100% lebih ya. Amin. Luar biasa. Ya diaminkan bersama-sama, mudah-mudahan Yogyakarta segera bisa terpenuhi cakupan vaksin yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Dokter Pembayun ya. Baik, dan tentunya kita masih akan terus lanjutkan, tapi sebelum dilanjutkan kembali ke Dokter Pembayun, saya ke Mas Arief ini sebagai salah satu tuan rumah juga nih untuk event ini ya. PMI PMI Yogyakarta. Baik, Mas Arief, kita tahu nih bahwa prokes, pakai masker dan ikut vaksinasi lengkap adalah kunci ya agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Apa sebenarnya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat kita nih? Jadi memang ada retorika dan dialektika tempo hari yang menjadi kebijakan pemerintah itu yang mungkin komunikasi kepada publik itu yang kemudian terlalu ya mohon maaf kalau sedikit agak mengkritik ya, itu indoktrinatif. Tapi semua kemudian masyarakat itu harus wajib gitu. Nah, padahal kalau retorikanya itu dalam pola komunikasi hak dan kewajiban antar pihak, pemerintah punya kewajiban untuk mencegah menularnya wabah ini, semakin merebaknya wabah ini, punya hak
warga negara kemudian punya kewajiban seperti apa, tapi juga punya hak juga. Hak untuk terus survive, untuk terus hidup, menjalani kehidupan sebagaimana yang mereka harapkan. Tapi kemarin polanya kemudian ketika pemerintah sudah menggariskan, sudah memutuskan kebijakan itu, semua kemudian harus tunduk dan yang ada kemudian harus mematuhi itu. Kalau tidak kemudian ya punishment yang didapat. Nah, saya kira pola-pola yang seperti ini itu yang kemudian nanti harus kita kurangi. Kita sudah harus bisa mengambil hikmah 2 tahun kita menghadapi pandemi ini untuk kemudian kita mengubah pola komunikasinya itu yang sekarang ini, Mas Rizal. Ketika kita pengen membangkitkan ekonomi gitu ya, misalnya kita pengen bersama-sama untuk recovery, kita pengen bersama-sama untuk lebih strong, lebih kuat lagi sebagai tagline-nya pemerintah itu, ya sebaiknya kita ubah juga pola komunikasi kepada publik sehingga lebih menggugah kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dirinya akan kewajiban untuk saling melindungi itu. Sehingga ini kata kunci menurut saya untuk kebangkitan ke depan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif dan personal untuk bisa menguatkan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Jadi yang 37% itu, kalau masyarakat nanti memiliki kesadaran penuh, maka seharusnya kemudian nanti prosentasenya akan meningkat. Karena masyarakat butuh, oh ya ternyata kita butuh untuk booster, oh ya ternyata kita butuh untuk begini, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Baik, jadi metode komunikasinya memang harus seperti ini seharusnya ya, sudah tepat kalau yang seperti ini ya. Seperti yang dilakukan pagi ini. Yang dilakukan kita pagi hari ini dengan 100 jaringan radio secara nasional, tentu ini dalam rangka untuk menggugah kesadaran publik. Yes, dan di samping itu juga ketika kita bicara wisata sudah dibuka, tapi kita juga harus tetap dong mengingat bahwa vaksin juga harus dilakukan ya oleh kita semuanya, masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Yogyakarta saja. Baik, dan kita masih akan terus lanjutkan untuk sesi pertama di ruang publik KBR pagi hari ini yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan yang di Jakarta bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM, kemudian di Yogyakarta bisa mendengarkan di KR FM Yogyakarta. Baik, dan untuk Anda yang ingin bertanya juga kami akan berikan kesempatan ya melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Untuk Anda yang ingin mengirimkan WhatsApp di 0812 118 8181. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.